Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Selamat pagi, selamat kembali. Kita datang kembali beribadah kepada Tuhan. Bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh datang untuk berbakti. Untuk itu mari kita bersama-sama angkat satu pujian mengawali ibadah pagi hari ini dengan satu pujian musim akan berlalu ya. Kasih Tuhan tetap abadi walaupun sebentar lagi kita berada di penghujung tahun, memasuki tahun yang baru, tetapi kita percaya bahwa Tuhan dan kasih-Nya selalu abadi menyertai hidup kita orang-orang percaya.
berdoa. Kami bersyukur bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan apa yang Kau sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Kalau kami masih boleh ada, itu semua karena berkat dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga akan diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Mengurapi kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik LCD, bahkan kami semua, seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami semua, bahkan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus bekerja di tengah-tengah pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Tetap berdiri ya saudara. Katakan sama-sama Shalom. Ya, akan iblis bisa lari. Kita beria-ria memuji Tuhan sebab Dialah yang ditinggikan. Bulan Desember ini sana sini beli sukacita memperingati hari kelahiran Tuhan. Kita akan serukan kepada dunia ini bahwa Yesuslah satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan kita turun ke bumi. Mari kita nyanyikan satu pujian dengan sukacita. Katakan dan angkat tangan semua ke atas. Kita akan berjoget karena Tuhan. Amin. Haleluya. La 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 la
akan mendengar dan menyaksikan motivasi. Selamat jumpa dalam kasih Kristus. Desember adalah identik dengan Natal. Di mana-mana terlihat perhiasan Natal, mulai dari rumah-rumah, toko-toko, sampai pusat perbelanjaan istimewa gereja-gereja. Karena Natal itu adalah berbicara tentang sukacita, berbicara tentang damai, berbicara tentang sejahtera. Dan kiranya di bulan Desember ini kita boleh menikmati Yesus yang lahir buat kita, Yesus yang akan memberkati kita, Yesus yang akan menolong kita. Bahkan di tengah-tengah keriuhan Natal, meskipun di saat pandemi ini, kiranya Tuhan membawa kita mengalami damai, mengalami sejahtera, mengalami sukacita. Dan supaya kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup. Hari Natal adalah sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Dunia saat itu kacau balau, Israel sedang dijajah oleh Romawi, dan masyarakat Israel hidup dalam ketakutan, kesulitan, karena hidup di dalam penjajahan. Dan pada saat itu di Taman Efrata, para gembala sedang menjaga kawanan domba. Tiba-tiba datanglah berita dari sorga. Malaikat datang berkata, "Jangan takut, karena hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Itulah Tuhan Yesus Kristus." Dan dia disebut Yesus karena dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dia disebut Immanuel karena dia akan beserta dengan kita sampai akhir zaman. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, supaya hari Natal kita beberapa minggu yang akan datang akan berlangsung. Dan biarlah kita menikmati sukacita dari Natal. Berita dari sorga, jangan takut, aku beserta dengan kamu. Sukacita sorgawi, damai sorgawi tetap ada dalam kehidupan kita. Di masa pandemi sekalipun, di masa yang sukar sekalipun, di masa yang sulit sekalipun, tetapi kita harus tetap maju dan maju. Mungkin majunya perlahan, mungkin majunya bertahap, tetapi Tuhan mau kita maju terus, karena Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan, tiba saatnya kita akan sebentar mendengarkan firman Tuhan. Kita yang datang dengan haus dan lapar akan firman-Nya, ibarat tanah kering yang haus akan air. Untuk itu jiwa kita butuh dan perlu siraman air itu. Kita akan nyanyikan bersama pujian ini. Haleluya. Kita meraih hadirat Tuhan, supaya lawatan Allah ada menyertai dan memurapi dalam pendengaran kita terhadap firman-Nya. Bagaikan tanah kering, haleluya, yang merindukan air. Demikian
selanjutnya kami serahkan hamba-Nya yang akan membawakan firman Tuhan. Hidupkan diri Inilah kerinduan kami pagi ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu dan Roh Kudus mengalir di dalam hidup kami, mengartikan firman-Mu dengan benar sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Kami mau terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat kita beribadah dalam kasih Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan yang empunya pekerjaan membawa saya ke tempat ini, melayani jiwa-jiwa yang luar biasa di GPDI Tiberias Pare. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. 20 menit kita akan lalui bersama. Kepada saya diberikan tema menjadi jemaat yang menang. Karena Yesus lahir memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, sehingga kita menjadi gereja yang menang. Kita akan baca di dalam suratan Wahyu 3 ayat 21. Makasih. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jika diperhatikan dalam kitab Wahyu, Yesus memberikan nasihat yang sama kepada ketujuh jemaat, yaitu dengan kalimat barang siapa menang. Jadi Yesus menuntut agar ketujuh jemaat harus menang. Pagi ini karena pengorbanan Yesus, Yesus mau saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, kita harus menang. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan karya Roh Kudus yang selalu menyertai, mengingatkan, mengajar kita, memimpin kita kepada segala kebenaran. Tapi menangnya itu dari apa, saudara-saudara? Secara umum, jujur, kita memiliki kekurangan yang berbeda. Dan kita harus mengatasi setiap kelemahan tersebut. Dan kalau kita belajar dari jemaat Laodikia, paling banyak kekurangannya. Itu ada di dalam ayat 17 dan 18.
Meskipun jemaat Laodikia kaya raya karena penghasilan yang sangat menunjang dari perjualan kain wol dan strategisnya wilayah Laodikia, namun secara rohani jemaat Laodikia memiliki banyak kelemahan. Pagi ini kita hanya belajar salah satunya, yaitu kebutaan rohani. Secara fisik setiap orang memelihara kesehatan matanya, tetapi tidak ada yang dapat mengetahui kebutaan rohani setiap orang, dan ini kebutaan yang fatal. Buta rohani adalah kebutaan yang fatal. Itulah sebabnya pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Ayat ini menerangkan bahwa pemazmur terhalang matanya sehingga tidak dapat melihat keajaiban Taurat. Mata yang terhalang akan membuat seseorang kehilangan penglihatan tentang keajaiban firman Allah. Padahal saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kita rindu melihat kembali kuasa Allah bekerja di tengah-tengah gerejanya. Kita bukan hanya mendengar pengalaman-pengalaman yang lalu, tapi kita rindu, kita alami kuasa firman Allah itu mengubah hidup kita, menjadikan kita berkat, sehingga kita selalu diberkati Tuhan. Haleluya. Pagi ini dengan singkat kita akan belajar penyebab kebutaan rohani. Yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, di situ diceritakan penyebab kebutaan rohani adalah ketakutan. Dalam kisah tersebut dituliskan kerajaan Israel sedang terjadi konflik dengan negeri Aram. Setiap kali Raja Aram menyerang pasti gagal. Sebab kalau dibilang lewat sana, Nabi Elisa sudah kasih tahu, jaga di sana. Sehingga membuat Raja Aram marah. Itulah sebabnya orang Aram mau menangkap Nabi Elisa. Pagi-pagi waktu rumah Elisa sudah dikepung, pelayan Nabi Elisa lihat, terlalu banyak tentara Aram yang sedang mengepung mereka. Sehingga dia berkata, celaka Tuanku, apa yang kita harus perbuat? Pelayan Nabi Elisa melihat tentara yang besar ketakutan. Tapi rupanya Nabi Elisa yang tidak buta mata rohaninya, dia melihat bahwa pasukan Allah yang menjaga, membela lebih besar dari segala yang
pelayannya lihat. Itulah sebabnya Nabi Elisa berdoa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Dan luar biasa, pertolongan Allah nyata bagi orang-orang yang celik mata rohaninya, yang dapat merasakan penyertaan Allah, pembelaan Allah di atas segala-galanya. Pagi ini apa yang menjadi ketakutan kita? Yakin Dia ada bersama dengan kita, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu berperang ganti kita, sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kita. Jangan izinkan ketakutan membuat mata kita terhalang melihat kuasa Allah. Yang kedua, yang membuat mata rohani buta adalah iman yang tidak murni. Kita dapat pelajari itu di dalam Injil Matius 14 ayat 22 dan 33. Pada saat murid-murid diterpa badai di tengah-tengah Tasik, mereka menjerit ketakutan. Dan pada saat Yesus datang, ini kalau iman yang tidak murni, Yesus datang, mereka kira adalah hantu. Sebab kita belajar di dalam tahyul yang Rasul Paulus bilang, jauhilah tahyul. Sebab konon katanya, jika ada sesuatu yang aneh di laut saat badai, mereka akan celaka. Ini yang menguasai pikiran mereka. Iman yang tidak murni ini yang menguasai mereka. Sehingga pada saat Yesus datang untuk menolong, justru mereka ketakutan. Karena mereka pikir Yesus adalah hantu. Saudara-saudara, mari hari-hari ini jangan sampai tahyul, dongeng-dongeng itu menguasai pikiran kita. Rumah tidak boleh ngadep gini, gak suwe. Wong Jawa ngomong, lek gak selamatan, gak selamat. Sunat mesti diselamati. Itu sudah di luar iman Kristen kita. Sebab itu mari, kalau kita mau mata rohani kita tidak buta, terhalang melihat mujizat Allah hari-hari ini, kita jangan berpegang pada ajaran nenek moyang. Solusinya, kalau itu bukan firman Tuhan, kita harus buang dan bukan diwariskan kepada keturunan selanjutnya. Masih ada percaya tempat tidur harus sejalan. Kalau enggak gak suwe segala macam, buang itu saudara. Dalam Yesus selalu ada perlindungan. Yang ketiga, yang membuat mata buta adalah perasaan kecewa. Seringkali kita kecewa ya. Oh, itu kalau mimpin pujian Ciami, tapi lek ngomong kok nyelkit yo. Gak nyocok katanya. Membuat kita kecewa. Satu kali pada saat Yesus mati, dua muridnya mengadakan perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka bertemu dan dihampiri Yesus. Tapi Lukas 24 ayat 16 berkata, ada sesuatu
yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jalan sama-sama tapi nggak tahu kalau teman perjalanannya itu Yesus. Sebab apa? Matanya tertahan dengan kekecewaan. Tapi untung, bersyukur, murid tersebut mendesak Yesus untuk singgah ke rumah mereka dan makan sehidangan dengan mereka sehingga mereka dipulihkan. Haleluya. Lukas 24 ayat 30 dan 31 berkata, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Mungkin pagi ini ada kekecewaan. Mari kita undang Yesus, kita panggil Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan. 51 tahun saya melayani Tuhan. 11 tahun yang lalu saya ditinggal oleh suami. Tapi jujur, pada saat suami saya meninggal, saya berkata, sokong saya Roh Kudus untuk tidak meragukan kasih-Mu. Karena apa yang Engkau buat itu yang terbaik. Dan luar biasa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan lebih nyata di dalam kehidupan saya. Sebab itu Matius 11 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Hati-hati, kekecewaan ini akan dapat membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita dapat menolak Tuhan dengan mujizat-mujizatnya. Haleluya. Yang terakhir, penyebab buta rohani adalah melecehkan firman Allah. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai pasal 7 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Raja Aram bukan mengepung hanya tempat Nabi Elisa, tapi dia mengepung Samaria sehingga terjadi kelaparan. Sebuah kepala keledai 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Lapar, menderita, gak bisa keluar karena dikepung. Tetapi Elisa berkata, dengar firman Tuhan. Pasal 7 ayat 1 dan 2. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nabi Elisa menyampaikan firman Allah yang mengatakan, wow, besok semua akan berubah, besok akan ada berkat yang melimpah, besok kita menang. Tapi seorang perwira, ajudan raja, tidak percaya, melecehkan saudara-saudara. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit,
masakan hal itu akan terjadi. Melecehkan firman Allah sehingga pada saat mujizat itu terjadi, ajudan raja itu mati diinjak-injak orang. Karena apa? Tidak percaya, melecehkan firman Allah. Padahal saudara-saudara, firman Allah ya dan amin. Luar biasa. Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Firman Allah sudah disampaikan. Mari kita mengkoreksi diri kita. Kita tidak usah lihat orang lain. Apakah mata kita sudah mulai kabur sehingga kita meragukan firman Allah? Kita tidak dapat lagi merasakan mujizat demi mujizat. Setiap hari saya baca firman Allah, saya amenkan firman Allah. Dan luar biasa, kami sepastori dari yang kecil sampai yang tua, kami mempercayai firman Allah. Dan kami selalu berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, kami dapat merenovasi gereja, ditinggikan karena suka banjir. Anak saya itu punya anak 3, tapi dari dulu kamarnya cuma 1, uwel-uwelan. Tapi pada saat mereka belajar berdoa, mempercayai firman Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua boleh jadi karena mujizat Allah masih ada sampai hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Saya tidak dapat mengenal saudara satu persatu, tapi dia adalah Bapa yang baik. Dia tahu ketakutan, kekecewaan, iman kita yang salah, kekurangan kita menghargai firman Allah. Tapi dia adalah Allah yang baik. Musim dapat berganti, tapi kasih Allah tetap sama sampai pagi ini. Mari dengan iman kita datang kepada Yesus. Kita minta Roh Kudus mencelikkan mata kita sehingga kita dapat melihat keajaiban Allah pagi ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Kalau saudara mengharap sesuatu dari hamba Tuhan, saudara akan lebih kecewa. Tapi mari rasakan, Dia Gembala Agung kita yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita. Dia ada bersama-sama kita. Dia sedang merangkul kita. Dia sedang memegang tangan kita dan memberikan kemenangan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu pagi ini Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah di atas segala Allah. Allah serba sekalian alam. Karena Engkau Allah pencipta alam semesta. Engkau yang memiliki hidup kami. Engkau yang mengasihi kami. Dan Engkau yang selalu mau menolong, menjaga kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami mohon curahkan kuasa-Mu, mengalir Roh Kudus, membaharui kekuatan kami, melumas mata iman kami, sehingga pagi ini juga apapun yang kami alami, Tuhan sudah jamah di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada kelepasan.
kekuasaan nama Tuhan yang dibesarkan dan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu di dalam hati pikiran kami dengan urapan kuasa-Mu, sehingga pada hari-hari yang jahat ini hidup kami hanya dikuasai, dikendalikan oleh firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Silakan duduk, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah berkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kolektan bisa maju ke depan. Sambil kolektan maju ke depan, saya umumkan perayaan Natal kita tanggal 16 jam 4 sore dan jam 6 sore. Sesi 1, sesi 2, kemudian tanggal 17, sesi 3 jam 4 sore dan jam 6 sore. Untuk tanggal 24, 25 nanti diumumkan minggu depan ya. Jadi perhatikan tanggal 16 jam 4 sore dan jam 6 sore, tanggal 17 jam 4 dan jam 6 sore ya. Tuhan memberkati kita dengan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Umat-umat-Mu seluruhnya diberkati dengan firman-Mu. Mereka akan memberikan persembahan yang terbaik buat pelayanan hari ini. Istimewa pada persembahan yang kedua, dengan kemampuan kami, dengan keterbatasan kami ingin memberi buat pelayanan yang sudah diberikan oleh hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita supaya kita boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Tuhan menolong. Kalau saudara belum ambil kupon untuk datang 16 atau 17 bisa minta di belakang. Kalau saudara mau ganti jamnya bisa juga minta di belakang sana ya. Karena kita harus mengatur supaya tetap kita menjaga jarak ya. Tuhan nolong memberkati. Kita akhiri ibadah ini. Kita pujikan Yesus yang termanis buat jiwaku. Mari nanti Bapak Handoko mengucap syukur. Yesus yang manis jiwaku. Merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa sehingga kami boleh menikmati berkat firman Tuhan pada pagi ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, pakai dengan urapan yang luar biasa. Roh Kudus tupang dan senantiasa menyertai. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Memberkati setiap kami yang sudah datang. Apa yang menjadi kebutuhan kami hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami. Sebentar kami mau pulang, kiranya damai sejahtera akan menyertai kami semua bersama-sama dengan kami di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam pelayanan di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik buat kami. Haleluya. Kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah kau masing-masing di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu.